Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video pembelajaran kita selanjutnya. Kali ini kita masih membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai pemisahan campuran. Nah, jika kita punya sebuah campuran, kemudian kita ingin memisahkan apa saja, kita ingin tahu apa saja yang ada di dalamnya, terdiri dari apa campuran tersebut, kita ingin memisahkan campuran-campurannya, zat satu dengan zat lainnya ingin kita pisahkan, maka digunakanlah beberapa cara. Nah, cara itu akan kita bahas di video kali ini. Cara yang pertama disebut dengan filtrasi. Jadi filtrasi itu dalam bahasa sehari-hari kita adalah penyaringan. Nah, filtrasi digunakan untuk memisahkan campuran cairan dan padatan yang tidak larut. Jadi ada cairan, kemudian masukkan yang zat padat, tapi zat padatnya nggak larut di dalamnya. Masih bisa kita bedakan yang mana yang cair, yang mana yang padat. Nah, prinsipnya itu didasarkan atas perbedaan ukuran partikel-partikel yang bercampur. Jadi, ukuran partikel yang zat cair itu kecil, untuk yang partikel zat padatnya agak besar. Contohnya adalah pemisahan bubuk kopi dari airnya. Nah, ini pemisahan. Zat yang padat adalah bubuk kopi, ini zat padat. Yang cair adalah airnya. Jadi kita mau memisahkan air dengan bubuknya. Jadi menggunakan filtrasi. Alatnya ini penyaring namanya. Nah, setelah disaring ada beberapa istilah. Yang pertama adalah residu, yang kedua adalah filtrat. Filtrat itu adalah hasil dari saringan. Ini yang akan kita ambil, filtrat. Residu adalah ampas ataupun sampah ataupun yang tidak kita gunakan. Ini namanya residu yang tertahan di atas yang zat padat. Lanjut, cara yang kedua, sentrifugasi. Sentrifugasi itu digunakan untuk memisahkan campuran cairan dan padatan yang tidak larut, tetapi padatannya bentuknya sangat kecil, ukurannya sangat kecil sehingga dia sangat halus, tidak dapat dilihat. Jadi kalau misalnya menggunakan filtrasi tadi, padatannya juga masih akan lewat karena dia ukurannya sangat kecil, tidak besar. Prinsipnya didasarkan atas perbedaan massa jenis zat-zat yang tercampur. Contohnya adalah pemisahan sel darah merah atau sel darah putih dengan plasma darah. Jadi sel darah merah ini yang menjadi padatan tadi. Namun dia padatan sangat halus sehingga tidak dapat kita bedakan yang mana sel darah merah, yang mana plasma darah. Jadi alatnya seperti ini sentrifugasi. Atau bahasa lainnya adalah pemusingan. Jadi nanti dimasukkan ke dalam, sampai di dalam alat itu akan berputar sangat kencang. Bisa 3000 putaran per menit. Akibat dari putaran itu, maka yang zat padat dan cairnya berpisah nih. Nah, yang padat di bawah ini, yang di atas adalah zat cairnya. Jadi yang di bawah ini sel darahnya, yang di atas adalah plasma darahnya. Jadi perbedaan massa jenis, perbedaan massanya. Cara yang ketiga adalah destilasi. Nah, destilasi digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya. Misalnya ada zat cair, kemudian dicampur dengan berbagai macam zat cair, kemudian dia larut. Kemudian kita ingin memisahkannya, maka menggunakan destilasi. Bahasa lainnya adalah penyulingan. Prinsipnya didasarkan atas perbedaan titik didih zat-zat campurannya. Perbedaan titik didih. Jadi zat cairnya ada yang dapat mendidih duluan, ada yang belakangan mendidihnya. Contohnya adalah penyulingan minyak bumi, atau contoh lain adalah penyulingan air laut menjadi air untuk mandi, air tawar menjadi air tawar. Nah, alatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa zat cair di sini, kita mau ngambil salah satu zat cair, contohnya minyak bumi kita mau ngambil. Nah, di dalam minyak bumi ini terdapat banyak sekali. Misalnya kita mau ngambil bensin, maka bensin ini akan menguap duluan, berubah menjadi gas. Bensin yang cair tadi berubah menjadi gas, sampai di sini bergerak lagi. Nah, di sini terjadi pengembunan. Jadi gas dari bensin tadi yang awalnya cair berubah menjadi gas, sampai di sini gasnya berubah menjadi cair lagi. Kemudian
bensinnya kita tampung di sini, sehingga bensinnya terpisah dari campuran minyak buminya. Ini adalah destilasi. Oke, yang cara berikutnya disebut dengan kromatografi. Kromatografi digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam campuran. Prinsipnya didasarkan atas perbedaan kecepatan merambat pada medium tetap yang dialiri medium bergerak. Apa itu medium tetap, apa medium bergerak, nanti kita lihat. Contohnya menentukan kandungan zat tertentu dari dalam makanan. Jadi kita ingin tahu apa benar dalam suatu makanan itu ada zat pewarna, dan zat pewarnanya itu adalah zat pewarna pakaian, bukan zat pewarna makanan. Jadi digunakan kromatografi. Nah, ini alatnya. Jadi awalnya warna dari makanan tadi kita totolkan ataupun kita tempelkan ke dalam medium tetap. Medium tetap artinya tidak bergerak. Contohnya di sini adalah alatnya kertas. Jadi di atas kertas kita tempelkan warna dari makanan tadi. Kemudian dia medium tetap ini dialiri medium bergerak. Medium bergerak di sini adalah kloroform namanya. Jadi dia bergerak nih. Nah, dari sini kemudian bergerak sampai atas, kemudian bergerak lagi ke atas. Nah, otomatis yang ini warna ini pasti akan bergerak. Nah, kalau misalnya gerakannya cuma sampai di sini, nah berarti menandakan bahwa itu adalah pewarna makanan. Tapi kalau dia bergerak sampai atas sini, berarti dia menandakan bahwa ini adalah pewarna pakaian yang digunakan. Jadi itu untuk mengidentifikasi ataupun untuk mengetahui kandungan yang ada dalam suatu zat. Cara yang berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari zat yang dapat menyublim dan zat yang tidak dapat menyublim. Jadi menyublim itu adalah perubahan dari zat padat berubah menjadi gas. Itu namanya menyublim. Dari padat menjadi gas namanya menyublim. Jadi ada dua zat, yang satu dapat mudah berubah menjadi gas, yang satu tidak bisa berubah menjadi gas. Prinsipnya perbedaan kemampuan menyublim, kemudian contohnya pemisahan pasir dari kapur barus. Jadi kalau kapur barus kotor, kita mau buang pasirnya, maka digunakan sublimasi. Karena pasirnya kan pasti lengket kapur barus. Nah ini, jadi ini ada campuran kapur barus dengan pasir, kan nempel nih. Kita mau ambil kapur barusnya saja, pasirnya mau kita buang, maka kita bakar. Kita bakar, ya maka yang akan menguap adalah kapur barus. Karena kapur barus, walaupun kita tidak bakar, pasti dia akan menguap, akan hilang, akan berubah menjadi gas. Nah, jadi gas, pasti dia akan bergerak ke atas kalau sudah jadi gas. Kapur barus tadi. Sampai di atas, nah ternyata di atas ada es batu yang menempel. Suhunya menjadi rendah, gas tadi yang awalnya kapur barus berubah menjadi gas, kemudian dia berubah lagi menjadi kapur barus yang padat lagi, karena di sini dingin, sudah dingin. Jadi dia berubah menjadi padat lagi. Sehingga kita dapat memisahkan di sini adalah kapur barusnya, di bawah sisa pasirnya. Di atas kapur barus, di bawah sisa pasir. Cara yang terakhir adalah evaporasi. Evaporasi dalam bahasa Indonesia adalah penguapan. Penguapan itu digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari zat yang mudah menguap dan sulit menguap. Prinsipnya didasarkan atas perbedaan kemampuan untuk menguap. Contohnya, pemisahan garam dari air laut. Jadi petani garam, itu cara memisahkan garam dari air laut adalah dengan cara penguapan. Jadi, air laut dijemur, kemudian air laut itu akan menguap, sedangkan garam tidak menguap. Jadi garamnya tertinggal barulah diambil oleh petaninya, sedangkan airnya menguap. Oke, jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Tidak ada latihan, silakan disimak saja, dipahami materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.